Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Senin 11 Oktober 2021 dalam Pekan Biasa yang ke-28. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang Farisi dan para ahli Taurat senantiasa hadir mengkritik Yesus. Mereka selalu berusaha untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita melihat bagaimana Yesus menegaskan bahwa ia menjadi tanda untuk orang-orang pada zaman itu dan bahkan menjadi tanda bagi kita hari ini. Tanda apa? Yakni tanda keselamatan dari Tuhan Allah. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang menuntut tanda kepada Yesus, mereka kelompok orang-orang yang tidak percaya terhadap Yesus. Maka dari itu mereka meminta tanda. Ini adalah bentuk kedegilan hati. Padahal pada kenyataannya tanda kebesaran Tuhan Allah dalam sejarah keselamatan umat manusia hadir dalam diri Yesus Sang Penebus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bahkan Yesus kembali menceritakan bagaimana orang-orang Niniwe yang pada awalnya mereka ini berbuat dosa. Kemudian Tuhan Allah mengutus Yunus untuk menyerukan pertobatan di tengah mereka. Apa yang terjadi? Orang-orang Niniwe ini mau mendengarkan apa yang diserukan oleh Yunus, dan mereka bertobat, tidak lagi berbuat dosa. Mereka kembali kepada Allah. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa buah dari pertobatan ialah keselamatan. Akan tetapi bagi orang-orang yang degil, orang-orang yang bebal, yang tidak mau percaya, maka tentu buah dari ketidakpercayaan ialah kebinasaan. Lantas bagaimana dengan kita para sahabat yang terkasih? Sebagai pengikut-pengikut Kristus, tentu sikap kepercayaan yang penuh sangat diminta dari kita semua. Maka sudahkah saya, Anda, dan kita semua menaruh sikap percaya yang penuh, total dalam mengikuti Yesus, total dalam mengimani apa yang menjadi ajarannya, apa yang menjadi sabdanya?
Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bahwasannya Yesus menegaskan bahwa Ia adalah tanda yang sejati. Ia lebih daripada Yunus, Ia lebih daripada Salomo yang dikenal sangat berhikmat. Nah, lantas kita yang hari ini mengimani Dia sebagai juru selamat kita, sikap apa yang telah kita tunjukkan sebagai orang-orang yang sungguh percaya akan karya keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kalau orang-orang Niniwe pada zaman itu mereka bisa percaya kepada Yunus sebagai utusan Allah, masa iya kita yang telah menerima Yesus dalam hidup kita, Allah yang menjadi manusia sungguh nyata dalam sejarah kehidupan kita, kita menjadi tidak percaya. Bayangkan. Nah, maka mari dalam hari-hari hidup kita, para sahabat yang terkasih, kita membangun sikap percaya melalui apa? Tentu melalui olah rohani yang semakin matang. Dengan olah rohani yang teratur, olah rohani yang kian dewasa, kita dapat bertumbuh dalam iman yang semakin mendalam. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari dalam hari-hari hidup kita saat ini, kita tunjukkan bahwa kita sungguh pribadi yang beriman. Kita percaya dan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam penyelenggaraan kasih Tuhan, bahwa di dalam Yesus satu-satunya tanda keselamatan Tuhan Allah nyata dalam hari-hari hidup kita. Semoga buah-buah permenungan ini menghantarkan kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tono Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.